berjumpa lagi. Hari ini saya akan mencoba mengupas tentang historiografi Islam, terutama tentang temanya, yaitu tentang beberapa sejarawan Islam pada masa abad pertengahan. Nah, sebelum kita masuk ke Islam abad pertengahan, terutama sejarawan-sejarawannya, saya mengutip pendapatnya dari Profesor Harun Nasution. Beliau membagi dalam periodisasi Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Masa klasik waktunya itu dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian masa pertengahan dimulai dari tahun 1250 sampai 1800. Nah, masa modern yaitu masa dimulai dari 1800 sampai sekarang. Nah, itu tentang periodisasi dalam sejarah Islam ya, menurut Harun Nasution. Nah, kenapa misalkan Harun Nasution menghitung mulainya dari tahun 650? Teman-teman ingat tidak, di tahun 650 itu ada peristiwa apa? Yaitu peristiwa tentang perpindahan kekuasaan dari kekhalifahan dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bergeser kepada Ali dan bergeser kepada khalifah atau dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu berdiri sekitar 650 Masehi. Kemudian baru setelah dinasti Umayyah baru berganti kepada dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah berdiri sekitar 750 Masehi. Nah, makanya kenapa yang menjadi alasannya yang saya lihat kenapa misalkan Harun Nasution memulai masa klasiknya itu di tahun 650 karena masa transisi. Masa transisi dari pemerintahan Nabi Muhammad yang bersifat demokratis, Nabi Muhammad yang bersifat sistem musyawarah, kemudian berganti kepada Abu Bakar yang masih menggunakan sistem musyawarah, Umar juga masih menggunakan sistem musyawarah, Utsman juga masih menggunakan sistem musyawarah sampai Ali. Nah, sejak Ali itu wafat, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, nyaris kekuasaan umat Islam berganti menjadi monarki. Kembali lagi kepada sistem pada masa jahiliyah, yaitu masa Romawi, masa Persia, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau kembali ke khilafah, jadi kembali ke khilafah seperti apa sejarahnya? Jadi apakah menggunakan model kekhalifahan Turki Utsmani? Jelas, Turki Utsmani itu berdirinya abad ke-14. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, abad ke-7 misalkan, khalifah atau kekhalifahan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah sendiri itu ada yang lebih awal, yaitu masa sahabat, yaitu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, mereka sistemnya bukan sistem dinasti, bukan sistem monarki. Nah, ini yang bisa saya luruskan tentang Islam pada masa klasik. Nah, dimulainya dari tahun 650 sampai 1250. Nah, kenapa misalnya dipilihnya 1250? Ini detik-detik menjelang hancurnya, menjelang runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri runtuh di tahun 1258 ketika serangan bangsa Mongol, ketika Hulagu Khan memporak-porandakan ibu kota dinasti Abbasiyah, yaitu Baghdad. Nyaris tidak ada satupun yang tersisa, tidak ada satupun yang bekas peninggalan kejayaannya yang masih ada, kecuali nantinya adalah Mesir yang berhasil diselamatkan oleh bangsa orang-orang Mesir. Nah, itu tentang dimulainya Islam abad pertengahan. Kalau Islam pada masa klasik, Islam pada periode klasik ini, umat Islam mulai bangkit, mulai mencapai kemajuannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid di tahun 782 dan disusul oleh anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun di tahun 813 sampai 815
33, nyaris setelah itu umat Islam mulai mengalami kemunduran. Nah, dengan kemunduran ini dilanjutkan oleh masa abad pertengahan, dimulai 1250 sampai 1800. Walaupun nantinya di abad ke-14, tepatnya di 1500-an, itu muncul 3 kerajaan besar ya, yaitu Turki Utsmani atau Utsmani, kemudian Safawi di Persia, kemudian Mughal di India, tetapi tidak memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikutnya, periodisasi berikutnya yaitu pada periodisasi modern yang dimulai di tahun 1800 sampai sekarang. Misalnya kenapa misalkan Harun Nasution itu menyebutkan 1800 sebagai masa modern, karena umat Islam mulai merasa bangkit. Umat Islam mulai merasa sadar akan keterpurukannya, sadar akan kelemahannya, sadar akan kekurangannya, sehingga bangkit. 1800 ini tidak ada satupun wilayah Islam yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas dari penjajahan Eropa, benar-benar bebas dari kolonialisme, dari imperialisme bangsa-bangsa Barat. Misalkan, coba di Arab Saudi, mulai disusupi oleh bangsa Inggris, kemudian di Mesir pernah dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, kemudian di Libya pernah dikuasai oleh Italia, kemudian Tunisia, Maroko, negara-negara Islam lain termasuk di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, Thailand Selatan, semuanya dikuasai oleh orang-orang Eropa. Nah, inilah yang menjadi tentang pembabakan dalam sejarah. Nah, hal ini menjadi penting bagi kawan-kawan agar kawan-kawan bisa mengetahui peristiwa di setiap tahun, di tiap-tiap waktu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Jelas, karakteristik di tahun 650 dengan karakteristik di tahun 1250, berikutnya karakteristik di tahun 1800 dengan karakteristik modern itu berbeda-beda. Nah, inilah yang nantinya akan saya jelaskan, akan saya kombinasikan mengenai beberapa sejarawan Muslim pada abad pertengahan. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa sejarawan Muslim abad pertengahan, maka saya tidak afdol, tidak akan lengkap tanpa saya mengulas, tanpa saya sedikit menyebutkan beberapa tokoh sejarawan Muslim pada abad klasik. Misalnya, kalau teman-teman pernah membaca buku Sirah Nabawiyah, pasti ada yang menulisnya, terutama adalah tokohnya adalah Ibnu Ishaq. Beliaulah yang beliaulah yang pertama kali menulis tentang buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, walaupun buku itu belum dirasa kurang lengkap, kemudian dilengkapi oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham bagaimana dia melengkapi, bagaimana yang sejarah yang dituliskan oleh Ibnu Ishaq, yang isi sejarah itu lebih ada condong kepada dongeng, legenda, tetapi disempurnakan dengan tulisannya Ibnu Hisham. Sehingga sejarah yang awalnya ditulis oleh Ibnu Ishaq masih ada unsur legenda, unsur dongeng, unsur cerita-cerita rakyat, cerita masa lalu, kemudian lebih disempurnakan. Nah, itu misalnya oleh Ibnu Ishaq, oleh Ibnu Hisham seperti itu. Nah, itu beberapa tokoh-tokoh yang mungkin bisa saya sebutkan ya. Kalau untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa nonton video yang saya buat ya di sebelumnya. Oke, setelah masa abad klasik, maka berganti kepada masa pertengahan. Tokoh-tokoh yang muncul yang menjadi ikon, menjadi sejarawan Muslim abad pertengahan yang bisa saya akan kupas pada pertemuan hari ini, yaitu Ibnu Khaldun. Kemudian yang kedua adalah Al-Mas'udi. Yang ketiga adalah Ibnu Battuta. Nah, ketiga tokoh yang saya sebutkan merupakan tokoh besar umat Islam atau sejarawan Muslim pada generasi abad pertengahan. Misalnya Ibnu Khaldun, dia merupakan tokoh sejarawan, tokoh filsafat, tokoh ilmu matematika, tokoh ilmu fisika, dan lain sebagainya, termasuk ilmu sosial. Nah, Ibnu Khaldun lah yang menjelaskan bahwa dalam sejarah itu tidak hanya menggunakan ilmu-ilmu sejarah semata, tapi bisa menggunakan ilmu-ilmu sosial. Bagaimana Ibnu Khaldun mengkritik sejarawan yang dekat dengan penguasa,
bagaimana Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ilmu sosial yang memiliki peran yang sangat besar. Walaupun nantinya yang kita populer di abad modern itu dipopulerkan oleh misalkan kalau di Indonesia misalkan oleh Sartono Kartodirjo. Nah, tetapi di umat Islam itu sudah ada, terutama oleh Ibnu Khaldun. Nah, itu tentang sedikit gambaran Ibnu Khaldun. Untuk lebih jelasnya saya akan lebih masuk ke materinya. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah Al-Mas'udi. Beliau merupakan seorang sejarawan yang ahli di bidang geografi ya, di bidang wilayah. Geografi kan menyangkut tentang studi wilayah ya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang suatu daerah. Nah, bagaimana misalkan Al-Mas'udi menceritakan tentang sejarah Abbasiyah, bagaimana keruntuhan Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah, itu tentang Al-Mas'udi. Berikutnya tentang Ibnu Battuta. Bagaimana Ibnu Battuta, beliau merupakan seorang sejarawan yang dikenal sebagai seorang yang ahli dalam melakukan perjalanan. Beliau berhasil mengunjungi daerah-daerah yang berada di Asia, berada di Afrika, dan berada di Eropa. Nah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa daya jelajah, daya kunjungan Ibnu Battuta hampir 3 kali lipat daripada yang dilakukan oleh Christopher Columbus, seorang penjelajah dari Spanyol seperti itu, ataupun misalkan Vasco da Gama seperti itu. Nah, itu mungkin untuk kata pengantar. Untuk lebih lanjut, teman-teman silakan simak ya. Saya akan memberikan informasi ini kurang lebih sekitar setengah jam ya. Mangga teman-teman simak. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, saya di zoom dulu ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, saya mengutip pendapatnya Thomas Carlyle, seorang sejarawan asal Inggris ya. Sebenarnya orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki dampak yang sangat besar itu adalah tokoh ya, individunya, atau misalkan karena kecerdasannya atau karena keterampilan politiknya, sehingga dia mampu mengubah jalur atau dampak sejarah. Seperti kita ketahui bahwa dengan lahirnya Ibnu Khaldun, dengan lahirnya Al-Mas'udi, dengan lahirnya Ibnu Battuta, kita bisa mengetahui merekalah yang merupakan sosok yang bisa merubah sejarah. Bagaimana sejarah, tulisan-tulisan sejarah pada masa klasik kemudian dirubah, pendekatannya dirubah, ilmu batunya menjadi lebih komprehensif, yang tidak hanya kepada riwayat-riwayat semata, yang tidak hanya kepada kronologi semata, tapi ada beberapa alternatif sejarah lainnya. Nah, itu yang coba dijelaskan oleh Thomas Carlyle. Bagaimana sosok tokoh ini mampu bisa memberikan perubahan sejarah atau informasi sejarah kepada kita, kepada generasi kita berikutnya, seperti itu. Nah, itu tokoh-tokohnya. Ini kita bicara riwayat singkat saja. Nama lengkap Ibnu Khaldun, misalkan nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Zabir bin Muhammad Ibrahim Abdurrahman Al-Khaldun. Lahir di Tunisia. Tunisia ini merupakan salah satu negara yang berada di Afrika Utara. Sekitar 1332 Masehi. Kemudian meninggal di Mesir ya, di tahun 1406. Itu mungkin untuk sedikit biografi Ibnu Khaldun ya, biar kita sedikit mengenal saja Ibnu Khaldun itu berasal dari mana. Oke, nah ini tempat kelahiran Ibnu Khaldun berada di Tunisia ya, tepatnya itu berbatasan dengan Libya sebelah timur dan berada di sebelah, kalau tidak salah ini yang sebelah kanannya itu Maroko ya kemungkinannya, mungkin bisa dicari ya itu. Nah, karya Ibnu Khaldun yang paling monumental adalah Muqaddimah. Buku ini
berhasil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk yang ada di Eropa, buku yang menjadi kebanggaan umat Islam bahkan dunia ya. Jadi Ibnu Khaldun ini secara keilmuan diakui secara dunia, bukan hanya umat Islam. Dialah sebagai pendobrak, sebagai tokoh yang mengimplementasikan, merumuskan beberapa disiplin ilmu, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, dan lain sebagainya. Itu karya Ibnu Khaldun. Nah, sebagai sejarawan, teman-teman minimal harus mengetahui apa saja sih nasihat-nasihat Ibnu Khaldun yang ini bisa menjadikan pelajaran, bisa menjadikan ibroh bagi kita, bagi kalian sebagai calon sejarah, calon guru sejarah. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang sejarawan agar kalian bisa menjadi seorang sejarawan yang handal, sejarawan yang profesional. Apa syarat-syaratnya menurut Ibnu Khaldun? Yang pertama, harus memiliki pengetahuan tentang riset yang kalian ketahui. Jadi ketika kalian harus melakukan penelitian, maka minimal kalian harus mengetahui tentang tempat itu. Kemudian tentang pemahaman antar bangsa. Kemudian tentang tempatnya, tentang sistem masyarakatnya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya. Jelas. Bagaimana misalkan kalau kalian pernah mendengar nama Hiroko Horikoshi, seorang peneliti yang berasal dari Jepang. Dia sengaja datang ke daerah Wanaraja Garut. Dia minimal mengetahui tempat tersebut. Minimal dia memahami, mempelajari kebiasaan masyarakat Wanaraja itu. Nah, makanya itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua menurut Ibnu Khaldun, mampu membandingkan perbedaan dan persamaan masa kini dan masa lalu. Misalkan pada masa abad pertengahan di Indonesia, itu tentang misalkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, misalkan munculnya kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Banten. Kemudian masa sekarang, apakah sistem kerajaan yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kita itu, oleh generasi-generasi umat Islam kita sebelumnya itu sudah relevan dengan kondisi sekarang? Maka kalau kita lihat, kalau munculnya kerajaan-kerajaan tadi yang saling bersifat kedaerahan, maka itu tidak akan cocok dengan Indonesia yang sekarang menjadi negara kesatuan. Makanya orang yang menyerukan kepada sistem khilafah, kita lihat kalau misalkan Indonesia menerapkan sistem kerajaan khilafah, maka nanti kemungkinan Indonesia akan terpecah belah karena kita bisa mampu membandingkan masa dulu dan masa sekarang. Itu seperti itu. Berikutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang sejarawan menurut Ibnu Khaldun itu harus mengetahui keadaan dan sejarah orang-orang yang mendukung suatu peristiwa. Jadi bagaimana kita minimal mengetahui keadaan peristiwa itu tentang orang-orang yang mendukung. Bagaimana misalkan kalau kita bicara mengenai penolakan khilafah, jelas pada zaman dulu siapa sih tokoh-tokoh yang menjadi orang yang menolak sistem khilafah di Indonesia misalkan. Kalau misalkan dulu misalkan generasi nasionalis, misalkan tokohnya Soekarno, misalkan tokohnya misalkan Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari, maka kita bisa mengetahui itu, bisa mengambil dari peristiwa itu, dari pendapatnya tokoh-tokoh orang yang hidup sebelumnya. Nah, itu menurut Ibnu Khaldun. Oke, saya hanya sekilas saja ya, biar teman-teman bisa mengetahui. Nah, ini beberapa kesalahan ketika teman-teman sudah melakukan penelitian, ketika teman-teman sudah melakukan proses heuristik ya, proses pengumpulan sumber, kemudian sudah melakukan kritik, kemudian interpretasi, maka proses selanjutnya menuju proses historiografi teman-teman, karena teman-teman dekat kepada pihak penguasa, maka kita mudah diprovokasi, mudah diinterogasi, mudah dimasukkan pendapat dia. Misalkan, tolonglah, tulislah tentang leluhur saya yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya jangan diambil. Itu tidak baik. Nah, kesalahan berikutnya yang kedua itu kepercayaan yang berlebihan kepada para penutur. Nah, maksud kepercayaan yang berlebihan kepada para penutur, menurut Ibnu Khaldun, misalnya kita ini melakukan sejarah lisan. Dalam sejarah lisan kan ada dua ya. Ada sejarah lisan dan ada tradisi lisan. Nah, kemudian dalam tradisi lisan misalnya
kita mengambil hanya pendapatnya satu saja. Nah, pendapat itu kemudian kita langsung ambil, kita langsung tulis tanpa kita ada proses seleksi, misalkan proses kritik, baik kritik internal ataupun kritik eksternal. Kalau misalkan kritik eksternalnya, misalkan apakah ada orang yang bisa memberikan informasi lagi tentang sejarah A. Kalau sudah ada tentang sejarah A, maka kita bisa membandingkan mana yang benar. Kemudian kita bisa bandingkan dengan data yang ada di tulisan. Kalau datanya hampir sama, kemungkinan informasi yang para penutur berikan itu informasinya akan benar ya, walaupun unsur subjektivitasnya lebih tinggi. Nah, berikutnya, kesalahan berikutnya menurut Ibnu Khaldun itu keinginan umum untuk mengambil hati orang-orang berkedudukan tinggi. Jelas, ini namanya sejarawan penjilat, karena dia memiliki kedudukan tinggi. Ketika kita ingin menulis, karena kita ingin disanjung, karena kita ingin diberikan jabatan, maka kita menulis sejarah orang-orang yang sebagai anaknya pejabat, orang tuanya pejabat, karena ingin masuk ke sejarah, maka kita membagus-baguskan tentang peristiwa itu. Nah, inilah merupakan kesalahan dalam penulisan sejarah. Nantinya tidak akan subjektif. Coba teman-teman baca. Kalau teman-teman baca misalkan buku Sejarah Nasional Indonesia atau buku SNI yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto ya, dan kawan-kawan, misalkan dalam jilid yang keempat atau yang kelima tentang bagaimana peran Presiden Soeharto, jelas dalam buku itu lebih mengagung-agungkan, lebih menonjolkan sosok Presiden Soeharto. Nah, itu karena ya ingin mengambil hati orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, berikutnya, kesalahan dalam penulisan sejarah berikutnya, yaitu tidak mengetahui hukum-hukum watak dan perubahan masyarakat. Nah, ini bagaimana misalkan setiap masa, setiap tahun, setiap peristiwa itu ada perubahannya. Misalkan kalau kita bicara memasuki tahun 1900, maka perubahan yang terjadi pada masyarakat itu adalah tentang perubahan masa kolonialisme. Nah, jelas masa kolonialisme itu tidak terjadi pada masa sekarang karena ada perubahan masyarakat. Nah, maka di tahun 1900 dengan di tahun 2022 apa perubahannya? Perubahannya misalkan kalau sekarang lebih kepada kita membangun negara. Bagaimana kolonialisme itu kalau zaman dulu misalkan di 1900 itu semua aspek di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, semuanya. Misalkan di bidang politik, kita secara pemerintahan dipimpin oleh orang-orang Belanda. Di bidang ekonomi, kita harus menyetorkan pajak yang sangat tinggi kepada pemerintah kolonial Belanda. Di bidang pertanian, sama, kita juga harus menyetorkan hasil tanaman kita kepada pemerintah kolonial Belanda. Di bidang hukum, kita mengikuti hukum orang-orang Eropa. Bahkan hukum Islam itu tidak diberlakukan. Tapi di perubahan yang sekarang, misalkan kita hanya dijajah secara ekonomi, bagaimana kapitalisme Barat itu sangat dominan di negeri sekarang, di negeri Indonesia. Tetapi secara politik itu kita sudah ada perubahan seperti itu. Nah, itulah minimal kita harus mengetahui tentang perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Nantinya ini akan memberikan teman-teman pemahaman yang lebih komprehensif seperti itu. Nah, ini mungkin untuk akar filosofis saya tidak akan mengupas ya, karena ini nanti kajian lebih banyak ya, karena waktunya terbatas. Oke, kita lanjutkan ke Al-Mas'udi. Dia lahir di 896, kemudian wafat di tahun 956. Dia lahir di Irak ya, di Baghdad ya. Seorang sejarawan yang berasal dari Baghdad. Dia tokoh yang mencoba menjelaskan tentang penjelajahan dunia, mulai dari Persia, Asia Tengah, India, kemudian Timur Dekat, Madagaskar, dan Laut Cina. Nah, kalau Al-Mas'udi, dia lebih dikenal di dalam buku-buku itu sebagai seorang sejarawan yang ahli di bidang geografi. Ahli di bidang geografi itu ya yang saya lihat ya sebagai ini ya tentang wilayah, tentang peta lah, tentang suatu wilayah daerah seperti itu, atau negara seperti itu ya. Mungkin teman-teman lebih memahami ya geografi. Nah, karya-karya yang Al-Mas'udi pernah tulis itu yang saya tulis ya.
Ada kurang lebih sekitar 6. Yang pertama itu ilmu pada setiap kurun, kemudian peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah bangsa-bangsa Arab dan Persia, kemudian sejarah umat Islam masa lampau dan bangsa-bangsa sekarang serta kerajaan-kerajaan mereka, kemudian khazanah klasik, kemudian yang keenam adalah padang rumput emas dan tambang batu bara. Itu karya-karyanya. Nah, penulisan Al-Mas'udi dia lebih menggunakan penulisan hauliyat ya. Bagaimana ia menggunakan pendekatan yang berbeda dengan sejarawan lainnya ya. Seperti itu. Nah, selain hauliyat itu mungkin teman bisa cari ya, saya lupa hauliyat itu. Tapi saya ingat takut salah. Kemudian Al-Mas'udi menggunakan metode tematik yang menggunakan metode tema sebagai penulisan sejarahnya. Misalkan bagaimana tentang masyarakat Yahudi, masyarakat Islam, masyarakat Kristen itu menggunakan tema-tema Islam, Kristen ataupun Yahudi. Atau misalkan tema-tema raja, misalkan Raja Heraklius, Raja Xerxes, Raja Iskandar atau Alexander, atau misalkan tema tentang dinasti, misalkan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, itu menggunakan tema-tema. Nah, selanjutnya penulisan sejarah yang dilakukan oleh Al-Mas'udi itu lebih kepada tentang peristiwa politik, peristiwa peperangan, ataupun informasi penting tentang masyarakat yang di samping pembahasan geografis yang bermutu tinggi ya. Jadi bagaimana Al-Mas'udi lebih menjelaskan tentang wilayah suatu daerah. Bagaimana misalkan kalau kita bicara mengenai kekuasaan dari dinasti Abbasiyah, maka itu mencakup 3 benua misalkan. Mulai dari wilayah Asia Tengah yang berada di daerah Uzbekistan sampai kepada wilayah Afrika Utara. Sampai misalkan kepada wilayah Maroko. Asia Tengah itu Uzbekistan, kemudian mulai sampai ke daerah Konstantinopel, sebelum kota Konstantinopel dikuasai, misalkan di daerah Edirne, kemudian itu masuk ke Eropa, kemudian sampai ke wilayah Afrika. Nah, 3 benua itu, Asia, Eropa, ataupun Afrika, seperti itu. Nah, tapi gambaran-gambaran tentang geografisnya, tentang wilayahnya itu ditampilkan oleh Al-Mas'udi, seperti itu. Oke, sekilas saja ya tentang Al-Mas'udi. Kalau untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa masuk ke perkuliahan mata kuliah historiografi ya. Nah, selanjutnya kita mengulas tentang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir di Maroko ya pada tahun 1304 ya. Kemudian meninggal di 1369. Kurang lebih usianya itu sekitar 65 tahun. Nah, Ibnu Battuta dia dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang ekspedisi, ahli dalam bidang perjalanan. Dalam bahasa Arabnya itu rihlah. Dia beberapa kali menyusuri berbagai daerah. Di usia 21 tahun dia sudah menunaikan ibadah haji. Kemudian dia menyusuri Mesir, di Afrika, Tunisia di Afrika, Libya di Afrika, kemudian Irak di Asia, Azerbaijan di Asia, sampai balik lagi kepada Maroko ya, kepada di daerah tempat kelahirannya. Ia dikenal sebagai penjelajah dunia dengan nama-nama yang lebih dikenal oleh orang-orang Eropa, misalkan Marco Polo dari Italia, Bartolomeu Dias dari Portugis, Vasco da Gama dari Portugis, James Cook dari Inggris, kemudian Laksamana Cheng Ho dari Cina, seperti itu. Nah, dia perwakilan dari umat Islam. Jadi misalkan bagaimana misalkan Ibnu Battuta pernah mengunjungi wilayah Sumatera, menggambarkan bahwa di daerah Sumatera sudah ada perkampungan-perkampungan Islam. Sama ketika Marco Polo mengunjungi wilayah Sumatera, bagaimana Marco Polo mendapati bahwa di daerah, misalkan di daerah Barus, itu sudah ada orang-orang Muslim. Nah, informasi-informasi yang kita dapatkan tentang umat Islam pada zaman dulu, itu kalau misalkan Ibnu Battuta, Marco Polo tidak menjelaskan itu, kemungkinan kita memiliki sumber informasi itu sangat sedikit. Sangat minim informasinya itu. Tapi karena ada yang menuliskannya, kemudian tulisan itu sampai kepada generasi-generasi berikutnya, maka generasi sekarang itu tidak akan terputus sejarahnya. Maka apa yang dikatakan oleh Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itu penting karena menjadi identitas bangsa, karena menjadi identitas umat Islam. Ya mohon maaf, apabila misalkan kalau orang-orang Wahabi misalkan
ingin meratakan makam Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mengetahui tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengetahui tentang makamnya Nabi Muhammad. Nah, ini teman-teman harus belajar sejarah, karena dengan sejarah ini kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih menghormati, kita bisa lebih menghormati budaya leluhur, menghormati sejarah leluhur seperti itu. Itu tentang Ibnu Battuta ya. Nah, ini yang rute yang bisa teman-teman lihat, yang saya ini yang warna merah ya, ini Marco Polo, kemudian yang warna hijau adalah Ibnu Battuta. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ibnu Battuta dilahirkan di Maroko. Dia merupakan seorang penjelajah terbesar yang sudah mengelilingi bumi sekitar 120.000 kilometer perjalanan. Lebih banyak daripada Maroko, 3 kali lipat daripada Marco Polo. Jadi, misalkan kalau Marco Polo itu hanya sekitar 40.000, tetapi Ibnu Khaldun itu sudah 120.000 kilometer persegi. Lebih dari 3 kali lipat apa yang dilakukan oleh Marco Polo, seorang penjelajah yang berasal dari Italia. Itu tentang Ibnu Battuta ya. Nah, corak penulisan Ibnu Battuta. Buku yang ditulis oleh Ibnu Battuta tidak hanya menjelaskan tentang perjalanan semata, tetapi menceritakan tempat-tempat yang ia kunjungi, setiap daerah-daerah yang ia datangi, terutama bagaimana ia menjelaskan tentang umat Islam, bagaimana misalkan Ibnu Battuta menjelaskan Maroko, umat Islam Maroko, umat Islam yang ada di Cina, umat Islam yang ada di Malaysia, umat Islam yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di India, umat Islam yang ada di Yaman. Itu kita bisa mengetahui di tahun abad pertengahan itu. Nah, dalam risalah yang ditulis oleh Ibnu Battuta, ia menceritakan tentang fenomena sosialnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana tentang budaya masyarakatnya, bagaimana tentang politik yang dia ditemuinya. Misalkan bagaimana Ibnu Battuta, umat Islam pada waktu itu sudah ada kerajaan namanya, misalkan kerajaan Sambrapasa, itu tentang politiknya. Nah, itulah corak historiografi yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Oke? Sebelum saya menutup ya, tentang historiografi masa abad pertengahan. Jadi apa yang saya kupas tentang Ibnu Khaldun, tentang Al-Mas'udi ataupun tentang Ibnu Battuta, pada hakikatnya itu merupakan salah satu tentang kejayaannya, kejayaan umat Islam, bahwa umat Islam ini banyak sekali melahirkan beberapa sejarawan, banyak sekali melahirkan beberapa ilmuwan-ilmuwan yang sampai sekarang ini umat Islam mengalami kemandegan ya, mengalami stagnasi, mengalami ya kevakuman. Nah, harusnya umat Islam yang ada sekarang ini tidak fokus kepada kafir, kepada haram, kepada bid'ah, kepada musyrik, tapi kita udahlah, jangan bahas tentang itu, tapi kita bahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi agar umat Islam bisa bangkit kembali, agar umat Islam bisa maju kembali. Ya, saya kalau misalkan sebagai seorang guru sejarah, maka saya hanya bisa memberikan penjelasan sumbangsih saya ya di bidang sejarah. Maka kalau seperti itu, saya mengutip pendapatnya Pramudia Anantatur. Pramudia mengatakan bahwa kita boleh menjadi orang hebat, kita boleh menjadi orang yang paling pintar, kita boleh menjadi orang yang paling berkuasa, paling disegani di dunia. Tetapi kalau kita tanpa menulis, nanti kita akan ditelan oleh bumi. Jadi tanpa menulis, ya kita tidak akan dikenang oleh sejarah. Misalkan kalau Al-Mas'udi, kalau misalkan Ibnu Hisham, atau misalkan Ibnu Ishaq yang lahir pada masa abad klasik, kalau mereka tidak menulis karya-karya tentang sejarah, maka generasi yang sekarang itu tidak akan mengenal kita. Maka sebagai calon guru sejarah, ayo kita menulis bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.